whole life marked by a number. How many poles? How many victories? How much are you worth when they reduce it all to a number? But a number Marc Marquez. can't tell an entire story. Digo, tampoco el sufrimiento tampoco hace falta. Behind a number, there's more than a title. There's more than fear, more than sacrifice, more than a heart that never gives up. Behind a number, there's more than a comeback. If they want to know what a number really means, I'll tell them what's behind it. I'm not riding to prove to the people. I'm riding to prove to myself that I can do it. This is the moment, here he comes. Dia pernah menjadi penguasa yang tak terbantahkan, mesin pencetak gelar yang membuat dunia terpana. Tapi kemudian, sebuah insiden menjerumuskannya ke dalam kegelapan selama 2184 hari. Sebuah insiden mengerikan yang dialaminya pada gelaran MotoGP Jerez 2020 merubah semuanya dalam sekejap mata. Dialah Marc Marquez, sang penakluk badai kegelapan. Ini adalah kisah tentang perjuangan melawan rasa sakit, keraguan, dan keputusasaan hingga pada akhirnya penaklukan kembali atas tahta yang pernah dia miliki. Inilah perjalanan Marc Marquez dari seorang bocah di sebuah kota bernama Cervera hingga menjadi juara dunia untuk ke-7 kalinya di kelas para raja. Kisah ini berawal dari kota bernama Cervera di Spanyol. Marc Marquez lahir pada 17 Februari 1993. Angka yang kelak menjadi cikal bakal nomor legendarisnya 93. Bakatnya sudah terlihat sejak ia masih balita. Di usia 4 tahun, hadiah Natal yang ia minta adalah sebuah sepeda motor. Dan dengan bantuan roda latihan, ia pun memulai petualangannya yang menakjubkan. Minat Marc Marquez terhadap sepeda motor bukan tanpa sebab. Sejak Marc sangat kecil, orang tuanya telah mendukung minatnya pada motor. Ibunya Roser Alenta bahkan bercanda bahwa karena Marc kecil sekali, mereka harus membuat fruit shake atau semacam smoothie buah untuk membantunya tumbuh. Karena tubuh kecilnya inilah, ia mendapatkan julukan semut dari Cervera. Ayahnya Julia Marquez selalu menemani Marquez dan adiknya Alex dalam perjalanan mereka, termasuk mengemudikan motorhome untuk pergi balapan dan berlatih bersama. Hanya setahun kemudian, di usia 5 tahun, ia sudah mulai berkompetisi di enduro untuk anak-anak. Bakat mentah ini kemudian diasah di lintasan tanah. Bakatnya sudah terlihat dengan kemenangan di kejuaraan enduro Catalunya pada usia 7 tahun, sebelum akhirnya beralih ke balapan aspal. Titik balik besar terjadi pada 2002, ketika ia finish ketiga di Conti Cup, yang memantapkan fokusnya pada balapan jalanan. Perjumpaannya dengan Emilio Alzamora menjadi titik balik karirnya. Alzamora menemukan bakat Marc Marquez di sebuah ajang balap junior Spanyol. Pertemuan ini terjadi ketika Marc Marquez berusia 12 tahun. Sejak itulah, Alzamora bertindak sebagai mentor sekaligus manajer Marc Marquez. Di bawah bimbingan Alzamora, Marc Marquez merajai kejuaraan regional, meraih gelar Catalan 125cc dan gelar Supermotorat Catalan 85cc pada tahun yang sama. Prestasinya di kejuaraan nasional Spanyol membuka pintu menuju panggung yang ia idamkan, yaitu kejuaraan dunia Grand Prix. Debut dunia internasionalnya dimulai pada tahun 2008 di kelas 125cc. Namun, belum sempat kejuaraan itu dimulai,
Marc Marquez mengalami cedera patah tulang lengan kanan saat sesi latihan musim sebelum debutnya di kejuaraan dunia 125 sesi pada tahun 2008 yang menyebabkan ia harus melewatkan 2 balapan pertama musim itu. Debut pertamanya di kejuaraan dunia baru bisa ia lakukan di Grand Prix Portugal 2008 di Estoril. Dan pada race ke-6-nya di Grand Prix Inggris, ia berhasil naik podium untuk pertama kalinya di posisi ketiga, menjadi pembalap Spanyol termuda yang melakukannya. Musim pertamanya diwarnai dengan proses adaptasi dan ditutup dengan finish di peringkat ke-13 klasemen akhir. Pada musim keduanya, di GP 125cc di tahun 2009 bersama tim Factory Red Bull KTM, Marc Marquez semakin matang. Di Grand Prix Prancis, ia meraih pole position pertamanya. Meski belum meraih kemenangan, ia menunjukkan konsistensinya dengan hampir selalu finish di 5 besar dalam setiap balapan. Peningkatan signifikan ini terlihat dari finishnya di posisi 8 klasemen akhir dengan 94 poin. Pada tahun 2010, merupakan puncak kejayaan Marc Marquez sekaligus musim ketiganya pada GP 125cc. Beralih ke tim Red Bull Ayo Motorsport, dengan motor derby, Marc langsung tampil dominan. Kemenangan pertamanya akhirnya terwujud di Mugello, Italia. Setelah menyalip 4 pembalap di lap terakhir dan menang dengan selisih tipis 0,039 detik. Kemenangan ini memicu momentum luar biasa, diikuti kemenangan beruntun di Silverstone, Assen, Catalunya, dan Sachsenring. Ia mencetak rekor sebagai pembalap termuda yang mengenang 5 balapan berturut, memecahkan rekor Valentino Rossi. Peristiwa comeback menakjubkan terjadi pada gelaran Grand Prix Portugal. Setelah jatuh pada lap pengamatan, Marc Marquez harus start dari posisi buncit di grid. Dengan determinasi tinggi, ia menyalip semua pesaing dan memenangi balapan yang menjadi kemenangan ke-10 musim itu. Pada race penutup di Valencia, finish keempat cukup baginya mengunci gelar juara dunia 125cc pada usia 17 tahun dan 263 hari, menjadikannya juara dunia termuda kedua sepanjang sejarah. Musim 2010-nya sangat fenomenal, dengan 12 pole position dan 10 kemenangan. Kemenangan dari posisi terakhir di Estoril 2010 menjadi penanda karakter never give up yang menjadi ciri khasnya. Lompatan ke Moto2 pada 2011 tak lepas dari rintangan. Awal yang terjal diikuti dengan comeback spektakuler. Perjalanan Marc Marquez di Moto2 adalah kisah transformasi dari rocky penuh bakat menjadi juara dunia yang dominan hanya dalam 2 musim. Musim debut Marc Marquez di Moto2 penuh dengan tantangan. Marc Marquez mengalami awal musim yang sangat berat. Ia jatuh di 2 balapan pertama, Qatar dan Spanyol, dan hanya finish di posisi 21 di Portugal. Setelah 3 balapan pertama, ia sama sekali tidak mampu mengumpulkan poin. Titik baliknya terjadi pada GP Prancis, di mana ia meraih kemenangan pertamanya di kelas Moto2. Kemenangan ini memicu serangkaian hasil brilian dengan 11 podium dalam 12 balapan berikutnya, termasuk 7 kemenangan. Ia melakukan comeback luar biasa dari posisi 38 di grid untuk finish ketiga di GP Australia. Memangkas defisit poinnya hanya 3 poin dari pemimpin klasemen Stefan Bradl. Pada sesi latihan bebas di GP Malaysia, Marc Marquez mengalami kecelakaan yang menyebabkan diplopia, penglihatan ganda. Cedera ini memaksanya untuk melewatkan 2 balapan terakhir musim 2011. Meski begitu, ia dianugerahi penghargaan Rookie of the Year dan mengakhiri musim 2011 sebagai runner-up kejuaraan dunia. Dengan tekad bulat, Marc Marquez kembali pada 2012 untuk meraih gelar yang terlepas. Marc Marquez hampir melewatkan seluruh tes pramusim untuk pemulihan diri dari diplopia
dan menjalani operasi pada Januari 2012. Pada seri pembuka, Marc Marquez membungkam semua keraguan dengan memenangi balapan di GP Qatar, menunjukkan bahwa ia telah pulih sepenuhnya. Di musim ini, Marc Marquez tampil sangat dominan dan konsisten. Sepanjang 17 seri, Marquez meraih 9 kemenangan dan 14 kali naik podium dan hanya 3 kali gagal meraih podium. Marc Marquez mengamankan gelar juara dunia Moto2 di GP Australia, di mana finish ketiganya cukup untuk membawa pulang titel. Balapan terakhirnya di Moto2, Marc Marquez menutup karirnya dengan cara spektakuler, di mana ia melakukan comeback terbesar dalam sejarah dengan memenangi balapan setelah menyalip 20 pembalap di lap pertama saja. Kesuksesan Marc Marquez di Moto2 ini menjadi batu loncatan sempurna untuk karir MotoGP-nya yang legendaris bersama Repsol Honda pada tahun 2013.